Halo Sobat Sosial, di video kali ini ada 3 informasi penting yang ingin saya sampaikan. Nah, informasi apa itu? Nah, yang pertama terkait dengan pencairan Bank BTN. Nah, ingin tahu di mana daerahnya? Tetap simak terus video ini. Dan informasi yang kedua adalah ternyata di tahun 2021 ada komponen yang telah dihapuskan. Nah, komponen apa itu? Tetap simak video ini, jangan di skip. Dan informasi yang ketiga, ada begitu banyak kawan-kawan KPM yang bertanya mengapa saldonya sampai hari ini belum masuk, sementara KPM yang lain dananya sudah masuk. Nah, itu artinya mohon maaf, tadi ada selingan iklan. Jadi informasi yang ketiga adalah terkait penyebab saldo nol. Jadi banyak KPM yang saat ini dana PKH-nya belum masuk dan masih kosong. Nah, bagaimana solusinya? Simak terus video ini sampai tuntas, jangan di skip, sehingga Sobat Sosial tidak gagal paham dan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar. WaveMile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial semuanya, apa kabarnya saat ini? Saya kira tentunya sangat luar biasa dan tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan. Amin. Nah, seperti judul di atas, saya ingin memberikan informasi terkait pencairan Bank BTN, juga komponen yang dihapus di tahun 2021 dan penyebab saldo yang kosong dan solusinya. Nah, namun sebelum itu, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, silakan untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Budi Sometimes. Nah, jika video kali ini bermanfaat, silakan diklik like dan dibagikan ke media-media sosial yang lain, sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Namun jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan untuk di komen di kolom komentar YouTube, sehingga kami bisa menjawabnya dan juga bisa menjawab lewat chat ataupun lewat video selanjutnya. Nah, kita akan lanjutkan informasinya ya. Nah, saat ini Bank BTN juga sudah ikut mencair. Nah, informasi ini saya dapatkan dari kawan saya, Bang Sukron, yang juga merupakan pendamping PKH yang berada di daerah Banyuwangi. Nah, bagi Sobat Sosial yang membutuhkan informasi juga bisa mengunjungi channel Bang Sukron ya di YouTube. Silahkan dikunjungi. Saya mendapatkan informasi dari sana terkait pencairan Bank BTN. Selanjutnya, ternyata di tahun 2021 ada komponen yang dihapus, yaitu komponen penderita tuberkulosis atau penderita TBC ya. Jadi saat ini bagi Sobat Sosial yang mungkin mempunyai komponen tuberkulosis, saat ini komponen tersebut sudah dihapus. Nah, itu juga yang menjadi salah satu penyebab mengapa saldonya itu berkurang ya. Nah, selanjutnya informasi yang ketiga, ada banyak KPM sampai malam ini ya, masih banyak yang menelpon saya juga ya, dan juga lewat media sosial Facebook mengatakan dananya belum masuk sampai saat ini. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa penyebab mengapa KPN itu bisa menjadi saldo nol. Yang pertama, jika misalnya seorang KPN ya
yang ketika sudah tidak mempunyai komponen lagi, itu artinya dia sudah keluar secara alami ya. Itu artinya dia sudah keluar secara alami, yang biasanya disebut juga dengan graduasi alami. Nah, inilah yang menjadi salah satu penyebab ya. Jadi bagi ibu-ibu KPM yang merasa kalau misalnya komponennya memang sudah tidak ada, jangan kaget kalau misalnya dana PKH-nya sudah tidak cair lagi. Itu artinya ibu-ibu KPM itu secara otomatis sudah non kategori, jadi sudah keluar secara alami dari program Keluarga Harapan. Nah, penyebab yang kedua adalah terkait tidak adanya komitmen dari KPM PKH. Misalnya komitmen apa saja itu? Yang pertama misalnya ketika ada pertemuan kelompok ya atau P2K2 secara berturut-turut, misalnya sudah sampai 3-4 kali, lantas KPM tersebut tidak pernah hadir, ini juga menjadi salah satu penyebab saldonya kosong ya, karena tidak komitmen. Begitupun juga dengan posyandu ya. Jadi kalau misalnya ada KPM yang mempunyai anak balita tapi sampai saat ini tidak pernah ikut posyandu, itu artinya KPM tersebut tidak komitmen ya. Selanjutnya untuk anak sekolah, jika misalnya tidak mencukupi 85% kehadiran, itu juga dianggap KPM itu tidak komitmen ya, karena dia anaknya tidak serius untuk sekolah ya. Jadi minimal tingkat kehadiran itu harus 85%. Nah, di masa pandemi ini mungkin masih dimaklumi karena COVID-19, jadi pertemuan itu dibatasi. Akan tetapi saat ini kalau di daerah kami sekolah masih dijalankan, tapi dalam bentuk online, juga guru mendatangi murid-muridnya di rumah dengan kelompok-kelompok yang kecil. Selanjutnya, sebagai informasi penting bahwa pencairan PKH tahap 1 di bulan Januari ini merupakan termin pertama, yang artinya termin pertama itu dari gelombang 1 sampai gelombang ke-8. Nah, biasanya akan ada termin kedua atau gelombang yang ke-9. Jadi buat sobat sosial atau KPM yang mungkin saat ini saldonya masih nol, khususnya juga buat KPM saya yang sampai malam ini masih menelpon ya. Saya sudah melihat ada 24 KPM untuk di wilayah saya di Kecamatan Pamona Barat ya, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Ada sekitar 24 orang. Harap bersabar, semoga ada termin kedua untuk gelombang ke-9. Jadi kalau misalnya sudah masuk data bayar BNBA-nya, akan saya informasikan kembali kepada sobat sosial semuanya. Dan selanjutnya ketika misalnya termin kedua sudah masuk dan masih ada yang saldonya masih kosong, apakah yang harus dilakukan KPM? Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh KPM yang masih saldonya nol, walaupun sudah masuk termin yang kedua dan sampai hari ini juga belum pernah masuk, yang harus dilakukan adalah pergi ke bank, membawa buku, terus bukunya di print sebagai bukti bahwa memang benar saldonya itu belum masuk, dan buku tersebut itu diberikan kepada pendamping sebagai bukti, difoto bisa dan dikirim kepada pendamping. Kalau misalnya jaraknya jauh ya, bisa lewat media WA atau Facebook, silakan dikirim kepada pendampingnya masing-masing, sehingga nantinya pendamping akan melaporkan kepada operator kabupaten ya, dan selanjutnya pihak operator yang akan melanjutkan informasi saldo nol itu ke pusat. Nanti tinggal
menunggu informasi selanjutnya. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh KPM sehingga nantinya pendamping mengetahui bahwa saldonya masih kosong. Oke, saya kira ini informasi penting yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Nah, bagi sobat sosial yang baru bergabung, silahkan channel Budi Santai untuk di subscribe. Terima kasih. Salam PKH.